yang ikut European Super League dilarang main di Piala Dunia dan Euro. Hari Senin, 19 April 2021, jadi hari yang sangat menghebohkan jagat sepak bola dunia. Sebab ada pengumuman akan digelarnya kompetisi baru di luar kompetisi resmi yang ada di Eropa. Ada 12 klub besar Eropa yang menggagas kompetisi tersebut. Mereka antara lain adalah Real Madrid, Liverpool, hingga AC Milan. Mereka akan menggelar kompetisi tandingan untuk Liga Champions ke depannya dengan beranggotakan 20 klub. Dibentuknya European Super League ini mengundang reaksi keras, salah satunya tentu dari UEFA. Presiden UEFA yakni Alexander memberikan peringatan keras atas rencana digelarnya European Super League tersebut. Ia mengatakan para pemain yang berpartisipasi di kompetisi tersebut bakal dilarang main di Piala Dunia dan Euro. Saya tidak bisa menekankan lebih kuat bagaimana semua orang bersatu melawan proposal memalukan dan mementingkan diri sendiri ini yang didorong oleh keserakahan di atas segalanya. Buka Alexander seperti dilansir Gol. Kami semua bersatu melawan proyek yang tidak masuk akal ini. Rencana yang sinis sepenuhnya bertentangan dengan sepak bola yang seharusnya. Kami tidak bisa dan tidak akan membiarkan itu berubah, tegasnya. Pemain yang akan bermain di tim yang mungkin bermain di liga tertutup akan dilarang ikut Piala Dunia dan Euro. Kami mendesak semua orang untuk berdiri tegak bersama kami, karena kami melakukan segala daya kami untuk memastikan ini tidak akan pernah membuahkan hasil, tegasnya lagi. 12 klub pendiri European Super League sendiri kabarnya mengundurkan diri dari Asosiasi Klub Eropa. Mereka tak akan berpartisipasi di Liga Champions lagi. Alexander kemudian ditanya bagaimana kelanjutan nasib Liga Champions ke depannya. Ia mengatakan kompetisi itu masih terus berjalan tanpa 12 klub itu. Ya, tentu saja. Di Eropa ada banyak klub bagus dan penggemar setia, tuturnya. Anda sudah mendengar perubahan UEFA hari ini. Kami akan melakukannya dengan atau tanpa mereka, tegas Alexander. 12 klub itu sendiri kabarnya akan mendapatkan banyak cuan jika bergabung dengan European Super League. Mereka akan mendapatkan pemasukan mencapai 3,5 triliun rupiah hanya untuk sekedar mendaftar di kompetisi tersebut. AC Milan hampir bernasib sial. Rafael Leao jadi korban amukan Donnarumma. Seperti dikutip dari Milan News, Rafael Leao untuk kesekian kalinya gagal membuktikan bahwa ia bisa dimainkan sebagai penyerang tengah. Sang direktur, Paolo Maldini dan Ricky Massara memang memberikan kepercayaan kepada Rafael Leao, sehingga Milan tak perlu mendatangkan penyerang diplot di tengah pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun, hal yang terjadi justru di lini depan Rossoneri kurang greget saat menjamu Genoa. Sempat unggul 1 gol berkat Ante Rebic, laga itu hampir berakhir dengan skor imbang 1-1. Beruntung gol bunuh diri Gianluca menyelamatkan Rossoneri dan membuat skuad besutan Stefano Pioli tetap mengamankan 3 poin. Rafael Leao lantas menjadi bulan-bulanan kemarahan tim. Jurnalis Milan News, Pietro Mazzara mendengar bahwa Leao dimaki Pioli, Donnarumma, dan pemain lain. Insiden itu terjadi pada babak pertama saat penyerang Portugal itu berada sendirian di depan kiper Genoa, Matteo Perin. Namun Leao gagal menggandakan kedudukan bagi AC Milan. Jurnalis Milan News, Pietro Mazzara mendengar bahwa Donnarumma berteriak memaki Rafael Leao dengan kalimat "Fai gol Cazo" atau bisa diartikan dengan "cepat cetak gol, sialan". AC Milan yakin rebut buruan Barcelona. Setelah kedatangan Zlatan Ibrahimovic, penampilan Rossoneri sempat begitu mengerikan musim ini. Bagaimana tidak? Rentetan hasil manis minim kalah buat skuad asuhan Stefano Pioli langsung kokoh di puncak klasmen. Sayangnya, pada paruh musim kedua semuanya buyar. Tim bermarkas di San Siro itu tak terlalu konsisten. Hasilnya pun terlihat ketika tahta juara mulai berpindah ke tetangga alias Inter Milan usai beragam kemenangan tanpa henti. Kombinasi lini serang mulai terlihat tumpul, padahal punya Jens Peter, Alexis, dan Mario Mandzukic. Lantas buat AC Milan ambil inisiatif penyerang alternatif. Hal inilah yang membuat mereka kepincut dengan Depay. Melansir laman Milan Live, pemain berusia 27 tahun itu tak akan berlama-lama di Lyon gara-gara masa akhir kontraknya. Bisa dibilang, dia berpotensi hengkang usai menjadi andalan di tim asal Prancis tersebut. Utarakan ingin pengalaman baru, membuat mantan bomber PSV Eindhoven ini berhasrat pindah. Salah satu tim yang benar-benar bisa jadi pelabuhan yang baru ialah Barcelona, gara-gara ada mantan pelatihnya di sana yakni Ronald Koeman. Tak heran jika perebutan pemain pun dipastikan sengit, mengingat AC Milan juga ingin jasa Depay. Demi memuluskan aksinya, mereka pun ambil inisiatif dengan tawaran gaji menggiurkan.
Laporan Cult of Calcio menyatakan, jika gaji striker timnas Belanda itu sebesar 4,3 juta euro atau setara dengan 74 miliar rupiah setahun. Walaupun terkesan tinggi, kabarnya Paolo Maldini tetap mencoba mendekatinya agar mau singgah ke San Siro. Berhubung kubu Barcelona sendiri terlihat kurang begitu mampu penuhi gaji tinggi sang pemain baru, pasalnya hutang mereka yang sudah mencapai 1,3 miliar euro atau setara dengan 21 triliun rupiah membuat segalanya serba terbatas. Jangankan pembelian pemain, pemenuhan gaji para bintangnya saat ini saja terkesan sukar. Alhasil mereka wajib menjual beberapa pemainnya jika ingin masukkan nama Depay dalam skuad utamanya. Penyerang yang satu ini terlihat cukup tajam, usai cetak 72 gol dan 52 assist dalam 172 laga Lesgones. Terkesan apik ketimbang kehancuran karirnya di Manchester United yang hanya bertahan selama 18 bulan saja. Didapuk menjadi salah satu penyerang produktif di skuad Lyon, Depay pun bisa mempertimbangkan tawaran AC Milan pada bursa transfer nanti. Apalagi Barcelona nampak masih belum bisa mengatasi masalah finansialnya. Prediksi AC Milan versus Sassuolo. Peringkat 2 AC Milan akan menjamu peringkat 8 Sassuolo di San Siro pada pekan ke-32 Serie A 2020-2021, Rabu 21 April 2021. Sassuolo adalah lawan yang cukup berbahaya, tapi Milan masih pantas difavoritkan untuk menang. Sassuolo baru saja mencatatkan 2 kemenangan beruntun, yakni atas tuan rumah Benevento dan menjamu Fiorentina. Sassuolo mengalahkan Benevento 1-0 lewat gol bunuh diri pemain lawan. Setelah itu, anak-anak asuh Roberto De Verbi menumbangkan Fiorentina 3-1 melalui 2 penalti Domenico Berardi dan 1 gol Maxim Lopez. Namun performa Milan masih lebih baik. Milan tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir. Pasukan Stefano Pioli menang 2-1 menjamu Genoa lewat gol Ante Rebic dan bunuh diri dari pemain lawan akhir pekan kemarin. Pada waktu itu, Milan tak diperkuat Zlatan Ibrahimovic yang sedang terkena skorsing. Striker veteran dan top skor sementara Milan di Serie A 2020-2021 dengan torehan 15 gol tersebut bisa kembali ke starting line up Milan untuk laga kontra Sassuolo nanti. Milan kini memiliki 66 poin, tertinggal 9 poin di belakang pemimpin klasemen Inter Milan yang akhir pekan kemarin hanya meraih hasil imbang 1-1 di kandang Napoli. Milan belum boleh menyerah, siapa tahu Inter kembali terpleset dan kehilangan poin di 7 laga tersisa. Oleh karena itu, Sassuolo yang pada pertemuan pertama musim ini mereka taklukkan 2-1 perlu kembali dijinakkan. Statistik AC Milan dan Sassuolo. Milan tak terkalahkan dalam 9 laga terakhirnya melawan Sassuolo di Serie A, menang 7 kali dan seri 2 kali. Milan tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di Serie A, menang 3 kali dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 4 dari 6 laga terakhirnya di Serie A. Milan selalu kebobolan 1 gol dalam 4 laga kandang terakhirnya di Serie A. Begitu juga Sassuolo yang selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 7 dari 10 laga tandang terakhirnya di Serie A. Sassuolo selalu bisa mencetak gol dalam 10 dari 11 laga tandang terakhirnya di Serie A.